Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 1 kelas manajemen 3B akan mempresentasikan hasil penjualan pada kegiatan BOS yang bekerja sama dengan mitra usaha Sambal Pecel Bukana. Selanjutnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 1 yang beranggotakan Freddy Wahyu Trisaputro sebagai ketua kelompok, Mas Ria Kumala sebagai anggota, Meilani Elmira Eganandia sebagai anggota, Aditya Galang Pradana sebagai anggota, Rona Salma Putri Prayetno sebagai anggota. Yang selanjutnya yaitu deskripsi produk. Di sini produk yang kita ambil yaitu sambal pecel. Sambal pecel merupakan bumbu makanan yang dibuat dari kacang tanah, cabai, gula merah, bawang putih, daun jeruk nipis, buah asam, dan juga garam. Sambal pecel digunakan untuk bumbu makanan yang dilengkapi dengan sayuran dan beberapa lauk tradisional seperti tempe, tahu, peyek, kering, dan lauk lainnya. Secara etimologi, dalam bahasa Jawa bahwa pecel dapat diartikan sebagai tumbuk atau dihancurkan dengan cara ditumbuk. Makanan ini juga mirip dengan gado-gado. Yang membedakannya yaitu campuran bahan dan tekstur bumbunya. Nama pecel Ponorogo merupakan pecel yang paling terkenal di Indonesia. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang deskripsi mitra dari Sambal Pecel Bukana. Sambal Pecel Bukana dimulai pada tahun 2014 dan bertahan hingga sekarang. Beliau termotivasi oleh saudara-saudaranya yang rata-rata memproduksi sambal pecel. Dalam menjalankan usahanya, Sambal Pecel Bukana mengalami beberapa keuntungan dan juga kendala. Nah, untuk keuntungannya, ketika harga cabai naik, peminat sambal pecel Bukana juga ikut naik, dikarenakan orang-orang malas untuk membuat sambal pecel di rumah sendiri. Nah, untuk kendalanya, ketika harga cabai turun, peminat sambal pecel Bukana juga ikut turun, karena orang-orang lebih memilih membuat sambal pecel di rumah sendiri. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang modal jualan dari kelompok kami. Untuk modal memulai jualan, kelompok kami tidak menggunakan modal, karena sesuai dengan perjanjian dengan mitra, kami boleh membantu untuk memasarkan produknya tanpa menggunakan modal awal untuk berjualan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang strategi pemasaran dari kelompok kami. Ada dua macam strategi dari kelompok kami, yaitu satu, pemasaran online dan pemasaran offline. Adapun cara pemasaran online yaitu melakukan promosi sambal pecel menggunakan sosial media seperti WhatsApp, Instagram, dan lain-lain. Dan cara pemasaran offline yaitu satu, melakukan kegiatan berjualan di Car Free Day, Jalan Baru. Dua, melakukan promosi melalui mulut ke mulut, contohnya promosi kepada tetangga. Selanjutnya saya akan menjelaskan laporan penjualan hari pertama yang dilakukan pada hari Jumat 10 September 2021. Dari tabel di samping, kelompok kami mampu menjual 25 pieces sambal pecel per hari. Perhitungannya, harga jual dari mitra Rp 4.500 dan kami mengambil keuntungan 500. Jadi kelompok kami menjual seharga 5.000 per hari. Penghasilan sambal pecel selama satu hari yaitu 25 pieces dikali 5.000 sama dengan 125.000
hasil sebelum dikurangi keuntungan. Jadi uang yang harus diberikan untuk mitra sebesar 25 pieces kali 4.500 sama dengan 112.500. Dan keuntungan dari kelompok kami yaitu 125.000 dikurangi 112.500 sama dengan 12.500. Selanjutnya, di sini saya akan melaporkan laporan penjualan pada hari kedua pada hari Sabtu tanggal 11 September tahun 2021. Dari tabel di samping, kami dalam satu hari mampu menjual 25 pieces sambal pecel per harinya. Untuk perhitungannya, harga jual dari mitra itu sebesar 4.500 dan kami mengambil keuntungan sebesar Rp500. Jadi, kelompok kami menjual seharga Rp5.000 per piecesnya. Untuk penghasilan sambal pecel selama satu hari, yaitu 25 pieces dikali 5.000 sama dengan Rp125.000, itu hasil sebelum dikurangi keuntungan. Nah, selanjutnya yaitu jadi uang yang harus diberikan untuk mitra sebesar 25 pieces dikali Rp4.500 itu adalah Rp112.500. Untuk keuntungan kelompok kami mendapat 125.000 dikurangi 112.500 sama dengan Rp12.500. Selanjutnya saya akan melaporkan laporan penjualan pada hari ketiga, yaitu pada hari Minggu tanggal 12 September tahun 2021. Dari tabel di samping, kami dalam satu hari mampu menjual 30 pieces sambal pecel per harinya. Untuk perhitungannya, harga jual dari mitra itu sebesar Rp4.500. Kami mengambil keuntungan sebesar Rp500. Jadi kelompok kami menjual seharga Rp5.000 per piecesnya. Untuk penghasilan sambal pecel selama satu hari yaitu 30 pieces dikali 5.000, hasilnya adalah 150.000. Itu adalah hasil sebelum dikurangi keuntungan. Jadi uang yang harus diberikan untuk mitra sebesar 30 pieces dikali 4.500 sama dengan 135.000, dan keuntungan kelompok kami yaitu Rp150.000 dikurangi 135.000 sama dengan Rp15.000. Berikutnya laporan penjualan hari keempat yang dilaksanakan pada Senin 30 September 2021. Dari tabel di samping, kami dalam satu hari mampu menjual 35 pieces sambal pecel per hari. Perhitungannya, harga jual dari mitra yaitu Rp4.500. Kami mengambil keuntungan Rp500. Jadi, kelompok kami menjual seharga Rp5.000 per pieces. Penghasilan sambal pecel selama satu hari 35 pieces kali 5.000 sama dengan 175.000. Itu adalah hasil sebelum dikurangi keuntungan. Jadi uang yang harus dibayar kepada mitra sebesar 35 pieces kali 4.500 yaitu 157.500. Keuntungan yang kami dapat yaitu 175.000 dikurangi 157.500 yaitu berjumlah 17.500. Ya, berikutnya laporan penjualan hari kelima, Selasa 14 September 2021. Dari tabel di samping, kami dalam satu hari mampu menjual 25 pieces sambal pecel. Perhitungannya, harga jual dari mitra Rp4.500. Kami mengambil keuntungan Rp500. Jadi, kelompok kami menjual seharga Rp5.000 per pieces. Penghasilan sambal pecel selama satu hari 25 pieces kali 5.000 sama dengan 125.000. Itu adalah hasil sebelum dikurangi keuntungan. Jadi uang yang harus diberikan untuk mitra sebesar 25 pieces kali 4.500 sama dengan 112.500. Keuntungan yang kami dapat adalah 125.000 dikurangi 112.500 sama dengan 12.500. Selama dalam proses pemasaran kami memiliki beberapa masalah atau kendala, yaitu karena jarak rumah antar anggota yang jauh mengakibatkan proses pemasaran secara langsung atau offline pun tidak begitu sering dilakukan. Yang kedua, ketika memasarkan produk secara langsung kepada konsumen, terkadang
banyak yang menolak untuk membeli karena sudah terbiasa membuat sambal sendiri di rumah. Jika promosi online, jarang konsumen tertarik untuk membeli karena sasaran konsumen yang kurang tepat. Dari kendala yang kelompok kami alami, kami juga memiliki beberapa solusi yang kami terapkan. Dengan tetap saling berkomunikasi setiap hari, mengusahakan beberapa kali pertemuan kelompok untuk membahas strategi pemasaran, melakukan promosi di media sosial, WhatsApp, Instagram, ataupun Facebook, melakukan promosi dari teman ke teman atau berjualan bersama di tempat yang ramai di kunjungan seperti Car Free Day yang ada di Jalan Baru Ponorogo, menargetkan sasaran konsumen yang tepat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurangnya mohon maaf. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Sumina alias Kana. Kalau di rumah nama saya Sumina, tapi kalau di pasar terkenal Bu Kana. Saya pengusaha sambal pecel Sari. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada anak-anak mahasiswa Universitas Muhammadiyah Ponorogo, khususnya HMC Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Saya berharap dengan adanya kegiatan ini dapat membantu menumbuhkan jiwa-jiwa kewirausahaan untuk setiap mahasiswa Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Sekian kesan dan pesan dari saya, semoga dapat bisa lancar dan barokah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia kuat, itu kita. Jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita. Jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain. Manusia